Pelacuran di Jakarta sama tuanya dengan usia ibu kota. Walau lokalisasi dibubarkan dan razia digelar terus-menerus, pelacuran di Jakarta seperti tak ada habisnya. Praktek pelacuran diperkirakan sudah ada sejak VOC menguasai Batavia pada abad ke-17. Awalnya praktek prostitusi banyak dijalankan oleh pendatang dari Tionghoa. Lokalisasi pertama bernama Makaupo yang berlokasi di dekat stasiun kota, Jakarta. Selain itu, pusat niaga dan keramaian memang berpusat di wilayah tersebut. Makaupo merupakan lokalisasi kelas atas. Pengunjungnya adalah pejabat VOC yang doyan main wanita dan korupsi. Sedangkan lokalisasi kelas bawah ada di kawasan Glodok yang terpusat di Gang Mangga. Setelah Indonesia merdeka, pelacuran masih menjamur di Jakarta. Tahun 1960-an muncul lokalisasi kebun sayur di Mangga Besar dan lokalisasi Planet yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Planet Senen ini memang sudah terkenal sejak awal abad ke-20, tempat ngumpulnya preman, tempat ngumpulnya para pekerja seks komersil, tempat peredaran minum-minuman keras. Jadi disasarlah Senen ini, tapi cilakanya ketika Senen ini dibersihkan, dirazia, dihabisi para premannya, pekerja seks komersilnya, pengedar minuman keras begitu ya, itu Sudiro, wali kota itu tidak punya rencana yang strategis dan rencana yang matang. Halo, habis dirazia, habis dibersihin, ini para pekerja seks, ini mau diapain? Jadi dibiarkan saya begitu, dan akhirnya mereka berterbangan kemana-mana dan mencari tempat zona ekonomi baru. Nah, salah satu tempatnya nemplok dari terbang-terbangan itu adalah Kalijodo. Mereka menyatu di antara para pencari jodoh. Dan bukan hanya ke Kalijodo, tapi juga tempat-tempat yang lain. Misalnya kemudian kita kenal kebun sayur di Mangga Besar. Kemudian kita kenal lagi Gang Boker di Cijantung. Kemudian kita kenal lagi Rawa Bangke yang kemudian dirubah namanya menjadi Rawa Bunga. Semua tempat-tempat pelacuran kelas menengah ke bawah, bahkan kelas bawah. Di tengah keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1970-an, masalah pelacuran di Jakarta kian melebar dan tidak terkontrol. Dan Bang Ali kemudian dipaksa untuk menemukan cara bagaimana menyelesaikan persoalan maraknya tempat prostitusi di Jakarta. Maka Bang Ali memilih satu tempat yang besar yang namanya Kramat Tunggak dan mengeluarkan keputusan kebijakan politik yang sangat tidak populer pada saat itu dan dicerca habis-habisan oleh para alim ulama, habib dan ustadz seluruh Jakarta bahkan Indonesia karena dia membuat proyek legalisasi tempat prostitusi. Karena Bang Ali berpikir tidak ada cara yang lain untuk menangani proyek prostitusi yang marak dan tidak terkontrol di mana-mana di tempat-tempat di wilayah Jakarta. Penyakit kelamin bisa menular tanpa bisa dikontrol dan itu berbahaya sekali. Maka dengan prostitusi, Bang Ali berpikir penyebaran penyakit kelamin yang ditakutkan itu akan bisa dikendalikan karena pekerja seks mendapat layanan pengobatan setiap minggu secara rutin, secara gratis. Tahun 1999, Gubernur DKI Jakarta Sutioso membubarkan Kramat Tunggak. Bang Yos mengubahnya menjadi Islamic Center. Tapi bukan berarti masalah pelacuran selesai. Para wanita malam kembali berkeliaran di jalan-jalan. Problem dari sebab musabab kenapa orang akhirnya terjun ke dunia pelacuran atau pekerja seks komersil itu rupa-rupa, tapi faktor terbesar memang kemiskinan. Dan kemiskinan di Jakarta bahkan di Indonesia itu para sosiolog mengatakan kemiskinan struktural atau kemiskinan yang membuat orang tetap berada di kelas kaum miskin dan tidak bisa beranjak kecuali ada keajaiban seperti cerita Cinderella ketemu pangeran, maka si Upik Abu yang Cinderella ini akan naik peringkat menjadi kelas sosial yang lebih tinggi. Nah, jadi problemnya memang problem kemiskinan dan pembangunan di kota yang berkesenjangan luas dengan di daerah-daerah. Dan akhirnya orang hanya melihat kesempatan datang ke Jakarta untuk mengubah nasib. Tapi mereka tidak punya keterampilan, mereka terjebak dalam aneka macam
penipuan yang akhirnya membawa mereka salah satunya bukan hanya ke dunia kriminal, tapi juga ke dunia yang dikatakan dunia pekerja seks komersil. Prostitusi di Jakarta memang tak akan pernah mati. Mereka hanya berpindah tempat. Tim Videomerdeka.com, Jakarta.